Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai materi sufficient estimator. Sebelumnya, perkenalkan dari anggota kelompok kami ada Virial Nabila Harsana, Chandra Putri Nur Cahyani, Zelva Jihan Lutfi, Rafika Putri Nabila, Harsita Anindya, Lia Afni Nasihah, Baihahi Zidan Alauddin, Alia Fadia Restidais, Najla Nasiroh, Fatur Rahman Syahputra, dan Maya Arsya Hasna Fairuz Purwoko. Untuk sufisien atau kecukupan, statistik cukup untuk parameter theta adalah statistik dalam arti tertentu yang dapat menyerap semua informasi tentang theta yang termuat dalam sampel. Bila Tx besar adalah statistik cukup untuk theta, maka setiap inferensi tentang theta harus tergantung pada sampel X besar sama dengan X1, xn hanya melalui Tx besar. Untuk definisi statistik cukup, statistik Tx besar dikatakan sebagai statistik cukup untuk theta jika distribusi bersyarat dari sampel X sama dengan X1, xn diketahui Tx besar tidak tergantung pada theta. Maksud dari definisi tersebut adalah bila f X kecil theta adalah densitas dari X besar sama dengan X1, xn dan GTX besar theta adalah densitas dari Tx besar, maka Tx besar adalah statistik cukup untuk theta. Bila untuk setiap X besar sama dengan X1, xn dalam ruang sampel, rasio Fx kecil theta per GTX besar theta tidak tergantung pada theta. Kekurangan dalam menemukan statistik cukup dengan definisi di atas adalah tidak praktis, karena harus menentukan distribusi dari Tx besar terlebih dahulu, kemudian membuktikan distribusi bersyaratnya tidak memuat parameter. Cara lain dengan memanfaatkan teorema faktorialisasi Neyman-Pearson berikut. Misalkan X1, X2, sampai Xn merupakan sampel random dari variabel random X yang mempunyai densitas bersama Fx theta, maka Tx merupakan statistik cukup untuk theta jika dan hanya jika Fx theta sama dengan Gtx theta Hx, di mana Gtx theta adalah fungsi yang tergantung theta hanya melalui Tx dan Hx adalah fungsi yang tidak tergantung pada theta. Misalkan Tx merupakan statistik cukup untuk theta, maka akan dibuktikan bahwa Fx theta sama dengan Gtx theta Hx, ambil Hx theta sama dengan Px sama dengan Xt, Tx sama dengan T, Gtx theta sama dengan Ptx sama dengan T, sehingga Fx theta sama dengan Px sama dengan X sama dengan Ptx sama dengan T, Px sama dengan T, X, Tx sama dengan T, sama dengan Gtx theta Hx. Jika Fx theta sama dengan Gtx theta Hx, akan dibuktikan bahwa Tx merupakan statistik cukup untuk theta. Misalkan Qtx theta adalah fungsi densitas untuk Tx, akan ditunjukkan bahwa Fx theta per Qtx theta tidak tergantung pada theta. Didefinisikan AR X sama dengan Y, Ty sama dengan Tx, Fx theta per Qtx theta sama dengan Hx, Gtx theta per Qtx theta, Hx Fx theta Gtx theta sama dengan Hx Gtx theta per sigma ARX HY GTY theta. Fx theta per Gtx theta sama dengan Hx per sigma ARX HY tidak tergantung pada theta. Cara lain dengan keluarga eksponensial. Definisi suatu fungsi densitas probabilitas dengan parameter termasuk ke dalam keluarga eksponensial jika fungsi densitas probabilitas tersebut dapat diuraikan dalam bentuk Fx theta sama dengan Hxc theta exp sigma ki sama dengan 1 wi theta ti x, dengan Hx adalah fungsi non negatif yang tidak tergantung theta. C theta adalah fungsi non negatif dari theta. Ti
X adalah fungsi berharga real yang tidak tergantung theta. WI theta adalah fungsi berharga real dari theta. Jika X1, X2, dan sampai Xn merupakan variabel random yang saling bebas dan berdistribusi identik dengan fungsi densitas probabilitas termasuk ke dalam keluarga eksponensial dengan satu parameter, maka FDP bersamanya adalah Fx theta sama dengan Hx C theta EXP sigma K I sama dengan 1 WI theta TIX, maka TX merupakan statistik cukup untuk theta. Selanjutnya contoh soal estimator sufisien. Yang pertama, misalkan X1, X2 sampai Xn merupakan sampel acak dari distribusi eksponensial X distribusi eksponensial theta. Di sini Fx1 sampai Xn theta sama dengan 1 per theta kuadrat eksponen minus sigma I sama dengan 1 sampai N XI dibagi theta dengan XI lebih dari 0. Akan ditunjukkan bahwa S sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N XI adalah statistik cukup untuk theta karena S berdistribusi gamma, S distribusi gamma theta N dengan fungsi densitas Fs S theta sama dengan 1 per theta pangkat N Tn dikali S di pangkat N-1 E pangkat minus S dibagi theta dengan S lebih dari 0. Maka Fxs S sama dengan Tn dibagi S pangkat N-1 tidak tergantung pada theta. Jadi S merupakan statistik cukup untuk theta. Selanjutnya adalah contoh soal yang kedua. Misalkan X1 sampai Xn adalah independent identical distribute sampel acak berdistribusi Bernoulli dengan parameter theta, di mana theta itu lebih dari 0 kurang dari 1. Nah, akan ditunjukkan bahwa Tx itu sama dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai N untuk Xi adalah statistik cukup untuk theta. Perhatikan bahwa T di sini itu menjumlahkan harga-harga XI yang sama dengan 1 sehingga T berdistribusi binomial dalam kurung N, theta. Penyelesaiannya adalah Fxt besar dalam kurung Xt kecil, theta itu sama dengan Fxt besar dalam kurung Xt kecil, theta di per Ft besar T kecil sama dengan Fx1 sampai Xn, T besar dalam kurung X1 sampai Xn, T kecil di per Ft besar T kecil sama dengan Pi dari I sama dengan 1 sampai N untuk theta pangkat Xi dikalikan 1 min theta pangkat 1 min Xi di per kombinasi N dan T dikali theta pangkat T dikalikan 1 min theta pangkat N min T sama dengan theta pangkat sigma dari I sama dengan 1 sampai N untuk Xi dikalikan 1 min theta pangkat N min sigma dari I sama dengan 1 sampai N untuk 1 min Xi di per kombinasi N dan T dikalikan theta pangkat T dikalikan 1 min theta pangkat N min T sama dengan theta pangkat T dikali 1 min theta pangkat N min T di per kombinasi N dan T dikalikan theta pangkat T dikali 1 min theta pangkat N min T sama dengan 1 per kombinasi dari N dan T. Kemudian T-nya disubstitusi, jadi dihasilkan 1 per kombinasi dari N dan sigma dari I sama dengan 1 sampai N untuk Xi. Nah, karena Fxt besar dalam kurung Xt kecil, theta tidak bergantung pada theta, maka Tx ini sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N untuk X ini adalah statistik cukup dari theta. Untuk yang selanjutnya adalah contoh soal estimator yang tidak sufisien. Misalkan X1 Xn adalah sampel acak bebas yang berdistribusi normal dengan rata-rata mu dan varians bernilai 1. Tunjukkan bahwa miotopi sama dengan X bar adalah statistik cukup bagi mu. Penyelesaian. Kita tahu bahwa BTF dari distribusi normal dengan rata-rata mu dan varians sigma kuadrat yaitu Fx mu
sigma kuadrat sama dengan 1 per sigma akar 2 mu eksponensial minus 1 per 2 xi min mu dibagi sigma dikuadratkan. Untuk minus tak hingga kurang dari x kurang dari tak hingga. Kemudian 0 untuk x lainnya. Untuk varians bernilai 1, maka PDF di atas menjadi fx mu sama dengan 1 dibagi akar 2 pi eksponensial minus 1 per 2 xi min mu kuadrat. Untuk min tak hingga kurang dari x kurang dari tak hingga dan sigma kuadrat sama dengan 1. Kemudian 0 untuk x lainnya. Selanjutnya, karena x1, x2, xn adalah sampel acak bebas, maka PDF gabungannya join PDF yaitu fx1, x2, xn mu sama dengan fx1 mu dikali fx2 mu dikali fxn mu sama dengan 1 per 2 per akar 2 pi eksponensial minus 1 per 2 x1 min mu kuadrat dikalikan 1 per akar 2 pi eksponensial minus 1 per 2 x2 min mu dikuadratkan. Kemudian hingga 1 hingga dikalikan 1 per akar 2 pi eksponensial minus 1 per 2 xn min mu kuadrat sama dengan 1 per akar n 2 pi eksponensial min 1 per 2 sigma i sama dengan 1 hingga n xi min mu akar xi min mu kuadrat. Persamaan di atas dapat disederhanakan kembali menjadi fx1 x2 xn mu sama dengan 1 per akar n 2 pi eksponensial mutlak min setengah sigma i sama dengan 1 hingga n xi min x bar kuadrat dikurangi setengah sigma i sama dengan 1 hingga n x bar min mu kuadrat sama dengan 1 per akar n 2 pi eksponensial mutlak minus setengah sigma i sama dengan 1 n xi min x bar kuadrat min setengah dikalikan n x bar min mu kuadrat. Jadi berdasarkan teorema faktorisasi Neyman-Fisher, y sama dengan x bar merupakan statistik cukup bagi mu dan y sama dengan x bar pangkat 3 juga merupakan statistik cukup bagi mu. Karena jika diketahui y sama dengan x bar kubik, kita bisa dengan mudah mendapatkan nilai x bar melalui fungsi satu-satunya w sama dengan y pangkat sepertiga, yakni w sama dengan x bar kubik pangkat sepertiga sama dengan x bar. Akan tetapi y sama dengan x bar kuadrat bukan statistik cukup bagi mu, karena y sama dengan x bar kuadrat bukan fungsi satu-satu. Yakni jika kita diberikan fungsi y sama dengan x bar kuadrat, maka dengan menggunakan fungsi inverse w sama dengan y pangkat setengah, kita peroleh dua nilai yaitu min x bar dan x bar. Terima kasih. Sekian dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.